Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan bahas soal teori medan ya, terkait medan magnet, magnetostatis. Nah, di sini kita akan bahas rapat arus atau ya secara umum arus listrik yang terbentuk akibat rotasi. Nah, rotasi ini dari suatu benda atau di sini cakram dan cincin ya, yang mereka memiliki rapat muatan. Jadi di sini nanti kita tinjau suatu objek yang dia tidak netral, jadi dia punya muatan, punya resultan muatan, dan diberikan rapat muatannya. Nanti yang satu dimensi dan dua dimensi kasus ini. Suatu cincin dengan jari-jari R memiliki muatan, nah dia terdistribusi merata. Jadi di sepanjang cincin itu muatannya merata ya. Dengan rapat muatan persatuan panjang itu lambda. Kemudian cincin ini diputar dengan kecepatan sudut omega. Sumbu putarnya itu pada poros cincin. Ya intinya diputar gitu ya. Omeganya konstan. Nah nanti yang bagian pertama ini yang cincin ini kita disuruh menghitung arus yang terbentuk dan medan magnet di pusat cincin. Oke. Langsung jawab saja. Nah, yang bagian A. Nah, sebagai gambaran, jadi gambaran kita kan ini ya, cincin jari-jari R. Kemudian dengan rapat muatan lambda, satuan panjang, diputar dengan kecepatan sudut omega. Nah, kita gambarkan dulu ya, supaya nggak bingung. Jadi kan di sini, benar, cincin ya. Jadi cincin lingkaran. Ini tampak dari atas ya. Ini ada cincin lingkaran. Ya, ini bagus ini. Jadi ini cincin melingkar, kemudian jari-jarinya tuh R. Nah, dia membawa muatan, rapat muatan persautan panjang itu lambda ya. Perhatikan, ini lambda. Nah, nanti kan ada satu partisi muatan ya. Jadi kalau kita ambil, ini kan lingkaran. Nah, karena ini satu dimensi, maka kita perlu partisi panjang ya. Kan satu dimensi itu panjang ya. Nah, kita ambil partisi di sini, ini katakan, kasih warna lain deh. Biru ya. Misalkan ini kita ambil di sini tuh, ya kita ambil di sini deki. Berarti ini deki ya. Karena arus nanti kan hubungannya sama muatan ya. Kemudian, nah di sini kita ambil sudut, ini sudut d theta gini ya. Oke. Nah, tentu saja karena ini cincin ya, maka partisi muatan. Jadi langkah pertama cari dulu partisi muatannya. Kalau ada benda bermuatan kemudian bergerak, nah itu cari partisi muatannya dulu. Jadi deki ini kan lambda kalikan dl ya. Dimana dl karena ini tuh cincin ya, jadi lambda kali r d theta. Nah, setelah kita cari partisi muatannya sudah dapat ya, selanjutnya kita pakai definisi arus itu sendiri ya. Jadi arus listrik yang terbentuk. Nah, definisi arus, jangan sampai lupa ya, arus itu sama dengan dq per dt. Sehingga di sini kita masukkan dq yang atas ya. Dq itu sama dengan lambda kali r kalikan d theta kemudian per dt. Nah, dari sini perhatikan bahwa lambda dan r ini kan konstan ya. Jadi bisa keluar. Kita keluarkan aja. Nah, lalu nanti ada suku ini ya, d theta per dt. Nah, apa itu d theta per dt? Perhatikan bahwa ketika theta ini bertambah ya. Theta ini kan dia katakan dari sini lalu muter gini kan ya. Theta kan dia bertambah gini. Jadi dia dari sini jadi segini jadi segini.
atau agak bagusan deh. Jadi theta itu kan semisal ini ya, ini titik awal, kemudian tetanya nambah jadi segini ya, lalu tetanya nambah lagi jadi segini, jari-jarinya tetap ya R ya, dan seterusnya. Artinya pertambahan theta ini kan diakibatkan oleh omega ya. Nah, ya kan? Jadi kan pertambahan theta ini karena omega ya, karena dia berputar ya. Jadi dari sini kan eh, omega ini kan sama aja d theta per dt ya. Oke, karena sekali lagi pertambahan sudut theta itu kan akibat rotasi ya. Dan seberapa cepat sudutnya bertambah itu kan sama aja kecepatan sudut rotasinya ya. Karena ya tadi sudut theta itu sudut rotasi dan kecepatan rotasinya kan di soal sudah dikasih yaitu omega ya. Berarti di sini d theta per dt itu sama saja omega. Nah, intinya kita dapat ya bahwa I sama dengan lambda R kalikan omega. Jadi sekarang eh, cincin ini bisa kita ibaratkan ya seperti kumparan yang memiliki arus ya. Nah, kemana arahnya? Ya karena pak muatannya ini terdistribusi melingkar, ya otomatis arusnya ini melingkar ya. Jadi untuk bagian B nanti, ketika kita ditanya medan magnet ya. Nah, maka medan magnet akibat kumparan berbentuk cincin. Aja. Jadi kan seperti yang aku bilang tadi, di sini kita bisa ibaratkan sebagai suatu cincin gini ya. Jadi kan ini cincin cincin ini kita ibaratkan kumparan berbentuk cincin ya. Ini dialiri arus I. Arusnya sudah kita hitung di atas. Sekarang ini kan melingkar. Nah, dia kan Q-nya terdistribusi sepanjang ini ya. Kemudian tadi DL. Nah, DL itu kan ya dia busur lingkaran ya. Artinya arusnya nanti juga mengikuti DL itu. Jadi arusnya nanti ya kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi seakan-akan ini seperti kasus suatu cincin atau suatu kumparan lingkaran yang dialiri arus I. Mana I-nya tadi kita sudah hitung di atas. Untuk menghitung medan magnet. Jadi medan magnet di pusat cincin kita pakai hukum Biot-Savart ya. Di hukum Biot-Savart itu kan kita langsung cari besar medan magnet ya. Karena kalau ini cincin yang seperti ini kan berarti kan ini R, ini DL. DL-nya kan sudah selalu tegak lurus dengan R ya, R topi ya. Dan panjangnya R itu kan eh, sama dengan jari-jari cincinnya. Berarti di sini langsung besarnya aja. Nah, B itu kan hukum Biot-Savart mu 0 I per 4 pi 4 pi. Di sini integral dari DL cross R kan karena tegak lurus jadi sama dengan DL ya. Karena DL kalikan sin theta. Sin tetanya 90 derajat. Sin apa lah katakan. Alfanya 90 derajat. Berarti DL per R kuadrat. Nah, panjangnya vektor R itu kan sama aja jari-jarinya. Nah, integral DL itu kan berarti R kalikan d theta ya. Seperti yang atas tadi. Nah, karena kita ambil keseluruhan cincin, ya langsung aja kita ambil keseluruhan cincin. Berarti nanti mu 0 I per 4 pi kalikan keseluruhan cincin ya.
DL ini kan partisi panjang cincin. Kalau kita jumlahkan semuanya, jadi kan 2 pi kalikan R. Keseluruhan panjang cincin dibagi R. Berarti kita dapat B sama dengan mu 0 I, oh ini R kuadrat ya. Mu 0 I per 2R. Tinggal masukkan I-nya yang atas ya. I-nya tadi kan kita sudah peroleh lambda omega R. Berarti dari sini kita dapat, atau ini di atas dulu aja. Sekarang substitusi ini ya, I sama dengan lambda omega R. Berarti kita akan dapat B-nya itu kan mu 0 I-nya lambda ya. R kali omega dibagi 2R. Nah, R-nya kan di atas bawah ada ya, jadi nggak usah. Jadi sudah sederhana ya. B sama dengan mu 0 lambda omega per 2. Berarti kan kalau cincinnya ini netral ya, tidak bermuatan, lambdanya 0, ya otomatis nggak ada medan magnet ya, karena nggak ada arusnya. Jadi kita sudah menjawab bagian A dan bagian B. Oke, lanjutkan ke yang C ya. Yang C sekarang kita ambil kasus yang 2 dimensi, yaitu cakram. Cakram tuh piringan ya, ya kaset gitu ya. Kaset ya DVD gitu lah. Nah, jadi cakram, jari-jarinya R, lalu rapat muatannya karena 2 dimensi ya, maka rapat muatan persatuan luas atau sigma. Nah, dia terdistribusi secara merata juga ya, jadi sigmanya itu konstan, nggak bergantung posisi. Kemudian cakram juga diputar dengan kecepatan sudut konstan omega. Di sini kita cukup mencari rapat arus permukaannya saja ya. Besarnya berapa? Sekarang sama, kita gambarkan dulu kasusnya. Jadi yang bagian C ini ganti cakram ya. Ini persatuan luas. Ini sigma. Nah, kita gambarkan kasusnya seperti apa. Jadi sama-sama lingkaran, tapi lingkarannya sekarang cakram. Cakram tuh anggap saja lurus ya. Nah, bedanya cincin. Kalau cincin kan dia hanya di pinggirnya saja ya yang ada. Kalau cakram dia kan di sini tuh penuh ya. Jadi di sini tuh ada muatannya. Kalau dia itu cakram kan seperti ini. Jadi di blok. Kalau orang gambar tengahnya ini di blok. Sedangkan kalau cincin dia hanya di pinggirnya saja ya. Sekarang karena ini 2 dimensi, kita deki itu kan diarus ya. Diarus kan ada deki. Deki itu sigma dA. Nah, kita perlu definisikan partisi luasnya. Partisi luas yang menghasilkan partisi muatan. Misalkan di sini tuh, nah karena 2 dimensi, ini kita ambil kotak ya. Jadi yang mudah, kita startnya dari bentuk kotak saja. Nah, kotak ini dia deki, muatan. Nah, apa itu deki? Jadi, sekarang tinjau ya. Tinjau suatu titik pada, nah, yaitu pada jari-jari R, R-nya. Jadi R-nya, R kecil ini akan kurang dari R besar. Kemudian, nah, panjang sini, ini kan sama aja DR ya. Artinya, eh,
ya kan sama aja panjang kecil dari jari-jarinya. Jadi karena partisi itu kan pasti kecil. Kalau sebelah sini, ini kan sama aja jari-jarinya ya, R ya. Kalau dia kecil, ya berarti kan DR kecil seperti ini. Kemudian untuk bagian sininya, nah ini yang tricky ya. Jadi bagian sini itu sama dengan, nah misalkan sini itu d theta, maka yang sebelah tegak lurus DR itu sama aja R d theta. Karena kalau d theta-nya kecil, walaupun dia itu kalau tetanya besar ya, kalau d theta itu besar dia kan melengkung. Tapi kalau dia ini d theta-nya kecil, kan kita ambil partisi ya, dia kelihatan seperti lurus gini aja. Nah, kalau kita ambil DR-nya juga kecil, dia nanti akan menghasilkan bentuk kotak kan. Jadi cara melihat partisi partisi di cakram adalah seperti itu ya. Dan nanti kita akan ketemu hal yang sama ya, bahwa pertambahan theta, theta ini kan sudut dari titik pusat ya. Pertambahan theta sama kayak yang tadi ya, yang awal tadi ya. Kalau ini tuh melengkung, kalau r theta kalau besar itu melengkung, tapi kalau kecil dia lurus ya. Jadi r d theta. Nah, tetanya juga sama ya. Jadi pertambahan theta itu sama aja omega ya. Jadi awalnya 0, lalu nanti tambah, dan seterusnya. Jadi nambahnya ini, nambah theta ini, omega sama dengan d theta per dt. Sama seperti yang atas. Oke. Nah, sekarang kita ambil partisi muatan juga ya. Jadi caranya sama. Partisi muatan, lalu nanti nyari arusnya. Partisi muatan, perhatikan di sini dq sama dengan sigma kali dA karena luas. Jadi sigma masukkan dA. dA berarti kan di situ muncul persegi panjang ya. Persegi panjang, panjangnya eh, dr, lebarnya r d theta. Untuk dibalik sama aja. Jadi panjang kali lebar itu sama dengan r d theta kalikan dr. Atau kita rapikan menjadi sigma r dr kalikan d theta ya. Jadi kalau dia dua dimensi nanti di diferensialnya d-nya itu ada dua ya. Kalau tadi kan dia hanya ada d theta. Kalau dia satu dimensi. Kalau dia dua dimensi nanti ada ini ada dr sama d theta. Kalau tiga dimensi nanti ada satu lagi. Oke. Nah, setelah kita dapat partisi muatan, kita dapat arus ya. Arus listrik I sama dengan dq per dt. Nah, masukkan dq itu sigma r dr d theta per dt. Nah, di sini kan yang kita tahu sama dengan omega itu kan sigma omega itu kan d theta per dt. Jadi I kita keluarkan yang di luar ini sigmanya, sigma r dr. Nah, yang d theta per dt kita kan sudah tahu bahwa sama dengan omega. Berarti I sama dengan sigma r dr kalikan omega ya. Omeganya aku taruh depan, sigma omega. Nah, kok ada dr-nya? Bagaimana? Nah, di sini kuncinya ya. Jadi, kenapa ditanyakan rapat arus? Maka kita untuk yang lebih bisa ditulis di sini adalah rapat arus ya. Nah, kenapa? Kita pelajari dulu rapat arus permukaan itu apa. Ini di sini bawah aja. Nah, rapat arus permukaan sesuai namanya. Jadi kita harus tinjau suatu permukaan.
Misalkan di sini aku punya suatu pelat gini ya, lempengan ya lebih tepatnya, lempengan besi atau konduktor, tembaga juga bisa, untuk bisa mengantarkan arus. Nah, misalkan sekarang ada arus ya, arus itu arahnya ke sana. Oke, jadi ada arus yang tersebar merata sepanjang permukaan. Nah, makanya nanti kita sebut rapat arus permukaan ya. Ini rapat arus permukaan, arusnya ke sana. Oh ya, tadi lupa. Ini koordinatnya, ini tuh X, Y. Oke. Nah, rapat arus permukaan, ini misalkan arusnya I ya. Yang merah ini I. Nah, yang merah, ini I. Sekarang kita definisinya adalah ini ya. Jadi definisinya eh, K itu sama dengan DI besarnya ya, DI per DR. DI per DL. Atas itu I ya, arus, bawah itu panjang. Nah ini ya, jadi kalau arus permukaan DI per DL. Jadi pernya itu pakai DL ya. Jangan sampai salah, walaupun namanya arus permukaan, tapi dia dibagi dengan panjang, bukan dibagi dengan luas. Nah, apa itu DL? Jadi DL itu adalah panjang yang tegak lurus I ya. Artinya ketika I-nya itu ke kanan, maka dia kan yang tegak lurus adalah ini ya. Yang DL-nya kan berarti ini. Nah, ini tuh kan panjang pada arah Y, partisi ya, jadi DY. Ini kita sebut arahnya ke X ya I-nya. Jadi, sekali lagi, misalkan ini kalau teman-teman lihat di layar komputer atau HP, misalkan arusnya itu dari kiri ke kanan. Ya, kiri ke kanan ya, sesuai X. Nah, perhatikan bahwa kalau analoginya ini ya sebenarnya. Kalau rapat arus luas ya, rapat arus volume yang kemarin kita bahas waktu offline, itu kan dia DI per DA. A-nya itu adalah luas permukaan yang ditembus oleh arus. Nah, sama di sini DL adalah panjang yang ditembus oleh I ya. Nah, kalau arah arusnya dari kiri layar ke kanan layar, yang ditembus itu kan pada arah vertikal ya berarti, pada arah atas bawah ya, pada layar. Karena ya ke kanan berarti yang dia tembus tuh seperti suatu panjang yang panjangnya ke atas. Bisa dibayangkan ya. Kan nggak mungkin dia arusnya ke kiri ke kanan lalu panjangnya sama-sama kiri ke kanan. Nah itu kan nggak ditembus namanya ya, dilewati ya. Kalau mau ditembus harus tegak lurus. Berarti di sini kita pakai yang arah vertikal atau arah atas bawah. Nah maka kalau KX ya, berarti kan kalau seperti ini nanti kita coba cek ini namanya definisi ya. Definisi rapat arus permukaan. Nah, di sini nanti berarti kalau kita pakai arusnya pada arah X ya, otomatis KX ya, itu sama dengan DIX per DX per DY. Nah, dan kalau kita ambil arah yang lain, jadi sekarang arusnya coba beda arah ya. Ganti ke sini ya, ke bawah ke atas ya. Seperti ini. Tersebar merata juga. Jadi kenapa dinamakan rapat ya? Karena rapat jenis itu kan dia rapat jenis biasanya massa ya. Itu kan karena massanya tersebar, jadi kita perlu rho ya. Atau muatan karena matanya tersebar, tadi kita perlu lambda, kita perlu sigma. Ini juga arusnya tersebar, makanya kita perlu rapat arus permukaan ya. Atau nanti kalau volume rapat arus volume.
Nah, misalkan arusnya satunya ke atas gini ya. Maka yang ditembus berarti kan yang tegak lurus ya. Jadi yang ditembus adalah ini ya. Nah, ini kan sama aja dx. Berarti kalau kita pakai yang arah y, kita akan dapat bahwa ky itu sama dengan diy per dx. Jadi mereka saling tegak lurus ya. Kalau kita pakai dx, ya kita baginya dengan dy. Kalau diy, kita baginya dx. Nah, itu yang perlu dipahami. Sekarang, bagaimana dengan soal kita? Soal kita, rapat arus permukaan pada cakram. Kita perlu bayangkan ya. Jadi di sini kita perlu imajinasi cakram seperti ini ya. Kalau kita ambil suatu posisi R tertentu ya, R kecil. Nah, kemana arah arusnya? Arusnya ini kan dia sebenarnya seperti cincin ya. Seperti cincin yang tadi ya. Cuma dia jari-jarinya R. Nah, jadi arusnya itu kalau ini titik ke sini ya. Ini jaraknya R kecil ya. Maka kan di sini kan sebenarnya ya arusnya ini kan sebenarnya memutari kayak seperti cincin ya. Memutari ini seperti cincin. Karena ya lihat omeganya kan sama kayak yang cincin pertama tadi ya. Nah, omeganya sama-sama muter sumbu. Jadi arah arus listriknya dia sama. Sama-sama muter seperti ini. Nah, nanti kalau kita R-nya beda, dia juga ada lagi ya di sebelah sini ya misal. Atau R-nya beda lagi, dia juga ada lagi di sini lah katakan. Ya, anggap aja lingkaran ya. Jadi ada seperti ini. Nah, itu gambarannya. Jadi arusnya tersebar seperti itu ya. Nah, sekarang kalau arusnya nyebar seperti ini, maka apa itu DL-nya ya? Nah, DL-nya dia kan menembus DR yang awal tadi ya, DR kecil yang tadi. Nah, dia karena arusnya ini arahnya tangensial, tangensial itu kan tegak lurus jari-jari ya. Maka yang ditembus adalah jari-jari ya. Jadi yang dia tembus itu adalah ini. Nah, yang dia tembus ini adalah DR. Nah, ini merupakan I. Oke. Jadi I-nya ini yang kita hitung tadi ya. Kan kita dapat seperti apa I di jari-jari R tertentu. DR ini kan kecil ya. Jadi ini sama aja I di R kecil tertentu. Nah, berarti kan di sini K ini arusnya arah tangensial ya. Tapi ya di sini pakai nggak usah kasih arahnya aja. Intinya K-nya itu kan berarti I dibagi. Nah, yang dia tabrak itu kan DR. Oke, berarti kita dapat I-nya tadi kan ini sigma omega RDR. Ini dibagi DR. Nah, kita akhirnya dapat bahwa K sama dengan sigma omega kalikan R. Jadi K-nya dia fungsi R ya. Sekarang sebenarnya sudah menjawab soal ya, tapi ada tambahan. Misalkan kita tertarik berapakah arus total pada cakram. Nah, I tadi ini kan hanya
arus pada jari-jari R kecil tertentu ya. Nah, jari-jari R kecil kan bisa dari 0 sampai R besar. Nah, jadi masing-masing R itu ada arusnya sendiri-sendiri. Nah, supaya dapat totalnya, kita harus jumlahkan ya. Nah, jumlah ini kan sama aja integral ya. Karena integral itu kan maknanya adalah penjumlahan. Jadi, I total itu sama aja kita integralkan dari 0 sampai, nah, keseluruhan cakram jari-jari R besar ya. Dari K kalikan, nah, karena dia itu K-nya itu DR ya, K-nya yang ditembus ini kan dia DR. Berarti integralnya nanti juga terhadap DR. Jadi integralnya K itu tergantung panjang yang dia tembus ya. Di kasus ini DR. Oke, berarti masukkan aja integral dari 0 sampai R. 0 sampai R dari ini kalikan DR. Oke, itu tinggal integral R dr ya. Jadi setengah R kuadrat, batasnya dari 0 sampai R. Jadi I total sama dengan sigma omega R kuadrat per 2. Nah, ini arus totalnya. Tapi ingat, arus total ini terdistribusi pada cakram ya, membentuk cincin-cincin. Jadi itu. Oke, sekian pembahasan soal tentang ini, tentang rapat arus atau arus akibat rotasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.